Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melaksanakan sholat Isya berjamaah, kita lanjutkan tadabbur kita surah Al-Baqarah ayat 47 sampai dengan ayat 50. Untuk sesi yang keempat kita akan membahas tentang gramatikal. Seperti kita ketahui, beberapa pertemuan kita jelaskan bahwa dalam memahami Al-Quran itu ada ilmu yang disebut dengan ilmu qawaid atau ilmu gramatikal atau tata bahasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu grammar. Kalau grammar di tempat yang lain mungkin gak terlalu penting, karena kesalahan itu tidak menimbulkan dosa. Bahasa Inggris salah ngomong tidak ada kaitannya dengan satu kitab suci. Tapi kalau bahasa Al-Quran, bahasa Arab salah, maka itu akan menimbulkan dosa. Kemudian gramatikal itu penting untuk memahami salah satu bagian ilmu yang harus dimiliki untuk memahami tekstual ayat-ayat Al-Quran. Karena selama ini kita lihat fenomena zaman sekarang, banyak orang pintar karena YouTube. Jadi bukan karena belajar secara kurikulum dari dasar, kitab apa yang harus dipelajari untuk memahami agama, tapi tiba-tiba dia melihat media, ustadz ini ustadz itu dikumpulkan, diakomodir, terus dia main fatwa. Nah ini nggak bisa. Kalau ketemu Imam Ali radhiyallahu anhu itu bisa dimarah. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah menemukan seorang yang sedang menjelaskan Al-Quran di majlis. Kemudian oleh Imam Ali ditanya, kamu tahu sudah paham nasikh dan mansukh enggak? Kemudian orang yang menjelaskan Al-Quran itu menjawab, saya belum paham. Kata Imam Ali, sudah hentikan, jangan ngajarin Al-Quran lagi, karena kamu bisa sesat dan menyesatkan. Nah ini Imam Ali. Jadi kalau kita berguru, lihat siapa orangnya, latar belakangnya apa, paham nggak tentang ilmu-ilmu yang bisa mendukung kajian. Itu seperti itu. Jadi secara dasar qawaid bahasa Arab secara mudahnya untuk disampaikan supaya kita bisa mencerna, itu dasar-dasar bahasa Arab itu minimal terbagi menjadi 3. Yang pertama apa tadi kemarin? Isim. Kedua fi'il. Yang ketiga huruf. Jadi 3 akar inilah yang nanti bisa dikembangkan. Isim itu apa? Isim itu adalah kata yang tidak terikat dengan waktu. Kalau fi'il itu adalah kata kerja yang terikat dengan waktu lampau, sedang, dan akan datang. Kalau huruf itu selain isim dan fi'il, itu mudah. Nah, nanti bisa dibuka-buka lagi di modulnya, di bukunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu membuka buku di rumah. Nah, jadi bukan ingat buku, wah pas jadwalnya ingat buku. Nah itulah sedikit tentang wawasan tentang mengapa kita penting mempelajari gramatikal. Kita lanjut pada sesi yang kelima, yaitu kandungan makna. Dari halaman 7
di halaman 7 surah Al-Baqarah juz pertama. Itu Allah mengungkapkan ya Bani Israel itu sudah ada dua. Yang pertama ayat 40, kemudian yang kedua ayat 47. Itu sama-sama ya Bani Israel. Dari mulai ayat inilah kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami akar masalah. Dari mana Islam itu memiliki musuh, ya. Kemudian dari mana Islam itu akhirnya terpecah belah. Itu kita harus memahami dari kisah ini. Dari mulai ayat ke-40 kita akan diajak tentang Bani Israel. Memahami Bani Israel. Siapa Bani Israel? Nanti sampai akhir juz itu akan bicara tentang Bani Israel. Sampai akhir juz akan bicara tentang Bani Israel. Bani itu adalah anak cucu. Israel, asal Israel itu asalnya adalah bahasa Ibrani. Isra itu artinya hamba, il itu Allah. Jadi Israel itu sama dengan bahasa Arab Abdullah. Artinya adalah hamba. Berarti keren, Israel itu keren. Jadi kalau kita punya anak, namain aja Israel. Keren Israel. Oleh karena itu kita jangan sembarangan melaknat Israel, laknatullah, jangan. Kalau kita nggak tahu akar masalah, kalau Yahudi mungkin, tapi kalau Israel jangan. Karena Israel ini disematkan untuk julukan Nabi. Siapa Nabi? Siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu julukannya apa? Israel. Israel. Nabi Yakub. Sudah pernah dengar cerita tentang Nabi Yakub? Nah, nanti kita kalau sampai surat Yusuf, maka di sana kita akan membahas bagaimana Nabi Yakub dan anaknya yang 12 orang, 12 anak. Salah satu anaknya itu bernama Yahuda. Terus adiknya, ya, yang paling kecil Bunyamin. Di atas Bunyamin Yusuf. Nah, Yusuf ini yang kemudian hari jadi nabi, Nabi Yusuf. Kemudian jadi raja. Ya. Ini jadi kita harus tahu nih, harus paham. Nah, di ayat yang ke-47 ini Allah menyerukan lagi ya Bani Israel. Allah ini sebenarnya sedang menceritakan bagaimana Allah itu memberikan tugas kepada Bani Israel untuk mentaatinya, untuk mentaati Allah. Apa yang Allah serukan kepada Bani Israel? Uzkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Nah, dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa wajib bagi kita untuk mensyukuri atau untuk mengingat nikmat. Jangan sampai kita lupa terhadap nikmat. Nikmat sama musibah banyak mana? Banyak. Sehebat-hebatnya orang kena musibah, masih banyak nikmatnya apa enggak? Masih. Berarti ketika ada orang mengeluh, itu berarti dia tidak bisa melihat nikmat. Ketika ada orang mengeluh, berarti sebenarnya dia sedang tidak bisa melihat nikmat Allah. Sederhana. Maka dari itu kata alhamdulillah itu diletakkan di awal Al-Quran.
Alhamdulillah. Itu kata baku. Walaupun kita tidak memuji Allah, tetap alhamdulillah. Segala puji itu milik Allah. Maka kata-katanya tidak dibuat nahmadullah, tapi alhamdulillah. Ini kata baku yang tidak bisa menjadi hukum tetap, nggak bisa dirubah. Meskipun kita tidak memuji Allah, tetapi alhamdulillah itu tetap lillah. Maka kata hadis Nabi, alhamdulillah tamlaul mizan. Jadi kata-kata alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan bagi yang tahu kuncinya. Terus hadis menceritakan pahala orang yang menghayati alhamdulillah itu kalau diwujudkan dalam bentuk fisik itu akan memenuhi bumi dan langit. Ya. Sederhana. Orang yang paham sebenar-benarnya itu akan mendapatkan ridha Allah dengan mudah. Bagaimana caranya mendapatkan ridha Allah dengan mudah? Ya, alhamdulillah. Tapi masalahnya di mana kita pakai alhamdulillah? Kata hadis Nabi, innallaha la yarda 'alal abdi idza akala al-aklata fayahmaduhu wa idza syariba asy-syurbata fayahmaduhu. Sesungguhnya Allah pasti akan ridho kepada seorang hamba ketika dia makan, setelah makan alhamdulillah. Ketika dia minum, setelah minum alhamdulillah. Sudah dapat ridho. Jadi nggak perlu uang banyak kan, nggak perlu rumah mewah kan, nggak perlu mobil yang mewah kan, tapi orang makan sudah mendapatkan ridho. Begitu dahsyatnya alhamdulillah. Maka minum kopi sama minum air putih banyak mana pahalanya? Minum kopi sama minum air putih, pahalanya banyak mana? Hah? Yang lebih diridhoi yang mana? Yang lebih diridhoi oleh Allah itu bisa jadi kopi. Kalau air putih kan minumnya sekali, bismillahirrahmanirrahim, glek, atau maksimal 3 kali. Setegukan bismillah, kemudian setelah itu alhamdulillah, minum lagi bismillah, alhamdulillah, minum lagi bismillah, alhamdulillah. Tapi kalau kopi bisa 10 kali. Bisa 20 kali alhamdulillah. Begitu seruput alhamdulillah. Kemudian seruput lagi alhamdulillah. Itu habisnya lama, Pak. Alhamdulillah udah berapa? Baik. Nah, ini rahasia ya, saya kasih tahu rahasia. Rahasia bagaimana kita bersyukur kepada nikmat itu baru kecil, Pak. Maka kita nggak perlulah bersedih, nggak perlu sedih, nggak perlu ngeluh. Apapun kendala hidup kita, kalau kita memahami alhamdulillah, insya Allah beres. Kita akan bahagia, akan bisa tersenyum selalu. Nah, ini kuncinya, wajib bersyukur terhadap nikmat. Nah, kalau nggak bersyukur bagaimana? Contohnya Bani Israil. Bani Israil itu dulu dimanjakan oleh Allah. Diberikan, Bani Israil itu kan dulu apa? Dalam nanti ayat berikutnya. Jadi dulu Bani Israil dimanjakan. Kemudian apa perintah Allah selanjutnya? Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a.
Maka kita di sini diarahkan supaya kita ingat terhadap hari akhir. Ingat terhadap hari akhir. Hari kiamat. Karena apa? Karena itulah yang menentukan. Karena itulah yang disebut dengan kehidupan. Lahiyal hayawan, itulah kehidupan. Jadi bukan di dunia. Jadi kalau kita di dunia jangan dulu merasa hidup yang sesungguhnya. Karena hidup yang sesungguhnya itu bukan di sini. Hidup yang sesungguhnya itu nanti. Maka kita harus khawatir terhadap hari yang menentukan itu. Kalau di dunia siapa yang kaya, dia yang memenangkan peradilan. Siapa yang punya uang banyak, dialah yang memenangkan peradilan. Seolah-olah hukum tidak akan bisa menyentuh orang-orang kaya tersebut. Tapi kalau nanti dihukum Allah, la yuqbalu minha syafa'ah. Tidak ada pertolongan yang bisa diterima. Wala yu'khadhu minha adlun. Tebusan mau berapa aja, tebusan enggak laku. Terutama orang kafir. Orang mati kafir, kemudian dia bawa emas sebesar bumi untuk menebus kekafirannya, Allah tidak terima. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardh فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. Ayat terakhir mengakhiri juz yang ketiga. Sesungguhnya orang-orang kafir itu ketika mati, kemudian Allah tidak akan terima mereka walaupun mereka punya emas sebesar sepenuh bumi untuk menebus kekafiran mereka. Ada nggak yang punya emas? Bapak punya emas sekilo, luar biasa. Emas itu luar biasa. Beda dengan uang, jauh. Maka kalau bicara tentang hukum riba, lihat dulu di masa Rasul itu uangnya pakai apa. Sekarang uangnya pakai apa? Sembarangan main fatwa riba. Itu harus diteliti dulu. Di masa Rasulullah itu uangnya pakai dinar. Sekarang uangnya pakai kertas, rupiah. Inflasi, kena inflasi. Kalau Anda punya utang dinar, kemudian bayarnya harus dinar, nggak boleh dilebihkan. Kalau dilebihkan riba. Nah, masalahnya sekarang kalau pinjam 1 juta 10 tahun kemudian dibayar 1 juta, itu zalim yang bayar. Karena 1 juta zaman waktu minjem itu bisa kebeli kebun. Begitu mau bayar, nah hari gini uang 1 juta kebeli apa Pak? Makan sebentar ya, bakso 10 orang beres. Jadi kebunnya, nah, jadi kalau bayarnya sekarang 1 juta, dulu 10 tahun yang lalu pinjam 1 juta, kita bayar 1 juta, itu yang zolim siapa? Zolim itu yang minjem. Baik, kemudian ayat selanjutnya wa in najjaynakum min ali fir'aun. Nah ini kondisi Bani Israel zaman dulu. Kenapa Bani Israel harus bersyukur? Karena dulu Bani Israel itu dijajah oleh Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Yasumunakum su'al adzab,
Mereka menyiksa, menimpakan siksaan yang sangat buruk. Bukan hanya membunuh sekaligus enak, kalau membunuh sekaligus enak. Tapi ini yudabbihuna abnaakum. Jadi anak itu baru lahir laki-laki sembelih. Sembelih itu yudabbihun itu diletakkan di bawah dulu kemudian disembelih. Anak laki-lakinya disembelih, perempuannya dibiarkan hidup. Nah, itu kondisi keadaan Bani Israel di masa itu. Wa fi dzalikum bala'un. Kondisi semacam itu kehendak siapa? Penyiksaan, penyembelihan itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Secara kauni. Kehendak Allah itu ada dua. Yang pertama kehendak Allah kauni, yang kedua kehendak Allah secara syar'i. Kalau kehendak Allah secara kauni, orang kafir juga kehendak Allah secara kauni. Tapi kan di kauni itu ada hukum Allah. Hukum Allah disebut dengan sunnatullah. Nah, sunnatullah itu ada hukum yang disebut dengan kausalitas. Kausalitas itu adalah sebab akibat. Kenapa kafir? Ada sebab. Kenapa beriman? Ada sebab. Puyeng enggak nih? Enggak. Paham? Jadi itu kehendak Allah itu adalah ada dua, ada kauni, ada syar'i. Kalau secara syar'i Allah perintahkan seluruh manusia untuk beriman. Itu syar'i. Seluruh manusia diperintahkan oleh Allah untuk beriman. Nah, jadi ya ini maka jangan keliru-keliru memahami ini. Nanti alirannya bisa qadariyah, bisa jahmiyah, ya kan? Kalau keliru-keliru menganggap bahwa semuanya itu takdir Allah, nggak ada ikhtiar, waduh bahaya. Atau kebalikannya, ya kan? Semua perbuatan buruk itu gara-gara bukan karena kehendak Allah, tapi karena manusianya sendiri. Nah, ini maka memahami Islam itu perlu ada perjalanan yang panjang. Nah, kalau kita enggak melakukan perjalanan panjang, maka kata Al-Qur'an fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya kalau kamu enggak ngerti. Sekarang ini Ustadz modal gamis sama sorban. Baik. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Nah, terus ayat 50-nya wa id faraqna bikumul bahra. Allah bertindak menyelamatkan Bani Israel. Diutus Nabi Musa ya. Ketika bayi-bayi laki-laki itu dalam kondisi genting, setiap kelahiran bayi laki dibunuh, ternyata ada satu bayi yang dibutakan oleh Allah Fir'aun terhadapnya, sehingga bayi itu tak terlihat dan tak terdeteksi. Siapa bayi itu? Nabi Musa. Bayi itu Nabi. Fir'aun itu waktu itu sudah dijaya, punya pasukan, punya kerajaan yang sangat hebat. Sama Allah didatangkan musuh, barulah. Allah datangkan musuh baru. Kira-kira supaya bayi selamat, misalnya kondisi di Indonesia ini ada bahaya, penguasanya kejam, bayi dibunuh laki-laki. Nah, supaya selamat bayi kita taruh mana? Supaya selamat bayi kita taruh di Singapura, taruh di Amerika, ungsikan, betul nggak?
Tapi itu bukan cara Allah, itu cara manusia. Tapi kalau cara Allah, bayi itu didatangkan ke istana. Bayi Musa itu didatangkan ke istana. Padahal raja istana itulah yang akan bunuh bayi, malah bayi itu didatangkan ke istana. Itu cara Allah. Begitu dihanyutkan sama ibunya, ibunya sedih, ya Allah, bayi baru lahir. Tapi dia kuat karena ilham dari Allah. Bayi itu dihanyutkan di sungai ini. Sampai di istana, dicintai oleh Asia, kemudian diberikan ASI, panggil seluruh ibu-ibu di Mesir untuk menyusuinya. Ternyata tidak ada satupun ibu-ibu yang diterima air susunya sama Musa. Tiba-tiba ada pembantunya mengatakan, wahai tuan putri, saya punya teman yang bisa menyusui bayi ini. Boleh, datangkan kemari, saya akan bayar berapapun. Ternyata itulah ibunya. Akhirnya ibunya menyusui anaknya sendiri di istana, dibayar, ya, dalam kondisi aman. Itu cara Allah. Cara Allah itu elegan, ya kan? Maka kita nggak perlu takut kalau kita sudah dekat dengan Allah. Siapapun musuh kita nggak perlu takut. Sehebat apapun musuh kita, kalau kita bersama Allah enggak. Jadi itu ya. Wa id faraqna bikumul bahra, kemudian akhirnya setelah Musa menyelamatkan Bani Israel, membawa lari dari negeri Fir'aun, kemudian terhenti di Laut Merah. Di saat itu Nabi Musa sudah menyerah, tidak ada pilihan. Kalau mau selamat harus berenang di Laut Merah. Tapi apa mungkin berenang sampai? Apa mungkin? Enggak mungkin. Nah, di saat itulah Allah berikan pertolongan. Allah belahkan laut. Jadi Allah belahkan, tapi Allah minta satu syarat saja kepada Musa. Ya Musa, ada satu syarat saja. Apa syaratnya? Pukulkan tongkat. Pukul, terbelah. Sebenarnya itu yang hebat siapa? Allah, bukan tongkatnya. Tapi kalau orang sekarang kan tongkatnya yang dicari-cari. Nah, ini pemahaman tauhid yang keliru. Ayat kursi bisa begini-begini hebat, luar biasa. Ayat kursinya yang dicari-cari. Tulis, dibungkus, buntel-buntel, masuk. Ini ketauhidan yang rusak, ya kan? Jadi bukan masalah tongkatnya, tapi Allahnya. Walaupun tongkat Nabi Musa kalaupun ada, kita ambil, lemparin jadi ular enggak. Pukulkan ke laut enggak mungkin belah. Itu bukan tongkat, tapi Allah. Nah, ini pemahaman tauhid. Jangan salah memahami tauhid. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah bisa mengambil inti pemahaman itu, insya Allah kita selamat. Ya, kadang-kadang ada ustadz yang meruqyah, ya kan? Konsentrasinya di ruqyahnya, salah. Bukan di ruqyahnya, konsentrasinya di tauhidnya itu. Allah di tauhid, bukan di ruqyahnya. Nah, kita sembuh itu konsentrasinya jangan di obatnya. Obat itu cuma syarat, seperti Nabi Musa mau dikasih laut yang terbelah, Nabi Musa cuma suruh kasih syarat sedikit. Pukul kantong. Ketika Bani Israel kehausan, nggak punya minum, nah Allah berikan air. Allah berikan air dari batu yang terpancar, ada 12 mata air dari batu itu. Tapi sebelum Allah berikan, Nabi Musa diminta syarat sedikit. Apa syaratnya?
pukulkan tongkatmu ke batu. Tak. Begitu kita juga, kita mau disembuhkan sama Allah, kita diminta syarat. Apa syaratnya? Berobat. Apa syaratnya? Datang ke dokter. Apa syaratnya? Datang ke tabib. Kita mau dikasih rezeki sama Allah, diminta syarat. Apa syaratnya? Bekerja. Apa syaratnya? Usaha. Paham? Oke. Kalau sudah paham, jadi pekerjaan kita, usaha kita cuma syarat kecil, tapi itu tidak menentukan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memahami konsep tauhid ini dari ayat ini, dan akhirnya nanti kita praktekkan dalam kehidupan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup di sini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum